Halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Shooter yang dirilis pada tahun 2007. Sebelum film ini akan mengingatkan bahwa konten ini mengandung kekerasan, tidak cocok untuk ditonton anak-anak. Dan okelah, tanpa membuang waktu kita langsung saja ke filmnya. Film diawali ini memperlihatkan dua orang sniper yang tengah menjalankan misi rahasia yang mereka berdua bernama Swigger dan Donnie. Ternyata mereka tengah menjalankan misi. Di sana mereka terus mengawasi pasukan pemberontak yang sedang melaju ke arah pasukan Amerika. Jarak 2000 yard tidak membuat mereka kesusahan dalam menjalankan misi ini. Dengan kematangan pengalaman jauh mereka berhasil melumpuhkan target satu persatu. Namun tidak diduga tiba-tiba pasukan musuh datang dengan membawa lebih banyak pasukan. Tidak hanya mereka juga mendatangkan heli untuk menyerang Swigger dan Donnie. Swigger merasa heran karena dalam percakapan indikator tidak dijanjikan akan ada heli. Selain itu, pusat komando tiba-tiba memutuskan komunikasi radio. Hingga akhirnya mau tak mau Swigger harus menghadapi. Donnie sempat berkata segera mundur dan melarikan diri, namun Swigger tetap kukuh untuk meledakkan heli tersebut. Naasnya, ia menghujani mereka dengan tembakan. Melihat Donnie tewas, sontak membuat kemarahan Swigger membara dan akhirnya Swigger berhasil menembak jatuh heli tersebut. Akibat peristiwa itu membuat Swigger mengalami kepedihan yang mendalam. Ia berhasil selamat dari peristiwa itu, memutuskan untuk pensiun dini dunia militer. Since berpindah 3 tahun kemudian, Swigger memutuskan untuk tinggal bersalju. Ia ditemani seekor anjing menemani hari-harinya. Swigger kini mengisi hari kosongnya dengan memburu. Di sisi lain, perpindahan pada kantor perusahaan swasta yang tidak disebutkan namanya, seorang pensiunan kolonel angkatan darat yang bernama Isaac Sobarir dan anjing penjaganya. Operasi tempur Swigger tidak ada maksud lain, sepertinya mereka akan meminta bantuan kepada Swigger. Esok paginya, Isaac bersama anjingnya Swigger berada di Isaac meminta bantuan Swigger untuk menjalankan misi atas kejadian 3 tahun lalu. Tentu saja Swigger menolak dan tidak ingin lagi terlibat dalam dunia persniperan. Swigger dan pula, namun Isaac meminta bantuan 5 menit untuk berbicara. Isaac meminta untuk memberikan keahlian dalam membuat skema penembakan jarak jauh terkait sebuah rencana pembunuhan presiden yang terlacak di rekaman transmisi. Isaac mengharapkan Swigger agar mengerahkan semua kemampuannya demi menggagalkan secara tersebut. Swigger menolak misi tersebut, namun Isaac kembali mengingatkan sumpah prajurit yang pernah ia ucapkan setiap pada negara dan menghadapi semua musuh dari luar dan dalam. Akhirnya ia pun bersedia menjalankan misi itu terakhir kalinya, namun dia tidak menyadari bahwa ada maksud lain dari Isaac. Kemudian Swigger mencoba menembak dari jarak 2000 mil bertujuan agar dia dapat menembak jarak angin, kelembapan suhu dan sebagainya. Swigger kemudian berangkat menuju kota Washington, Baltimore dan Philadelphia. Peta kota tersebut yang akan menjadi tempat kunjungan presiden dari 3 kota itu. Swigger mengamati dari letak kamera pengintai suhu udara, kecepatan angin, kelembapan, jarak tembak. Setelah itu Swigger melaporkan hasil
analisisnya kepada Kolonel Isaac berkesimpulan bahwa Philadelphia adalah tempat yang sangat memungkinkan untuk menjalankan misi. Dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan, ia pun telah melakukan. Isaac merasa puas dengan laporan Swigert dan memberikan pujian karena telah melakukan terbaik bagi negaranya. Singkat cerita, pengunjung presiden pun tiba, bahwa presiden kini telah berada di Philadelphia dan berpidato ditemani oleh uskup Ethiopia. Sang uskup berpidato terlebih dahulu menceritakan tentang kekejaman negaranya, sementara Swigert terus memantau acara tersebut. Tak lama kemudian datanglah seorang polisi yang bernama Timon. Setelah diperkenalkan oleh Kolonel Isaac, Timon berkata bahwa dirinya membantu Swigert menyelesaikan perkenalan dengan polisi. Swigert pun mulai melanjutkan kembali pengintaiannya. Setelah uskup selesai berpidato, kini giliran presiden. Setelah presiden naik podium, Swigert mulai membaca gerakan sniper musuh yang mendapatkan kekuatan penuh untuk menembak. Namun saat ia berbalik, tiba-tiba Timon menembak dadanya. Di saat bersamaan, uskup Ethiopia juga tertembak tepat bagian kepalanya. Timon lanjut menembak pada Swigert hingga akhirnya Swigert menjatuhkan diri lewat jendela gedung tersebut. Beruntungnya ia masih menyelamatkan diri dengan cepat. Komplotan Kolonel Isaac memberitahu FBI bahwa pelaku penembakan itu adalah Swigert, tidak lain merupakan mantan tentara marinir. Disitulah Swigert menyadari bahwa dirinya telah dijebak oleh sebuah konspirasi rencana pembunuhan presiden. Kemudian Swigert berjalan dengan pincang mendekati agen FBI yang bernama Nick Memphis. Setelah mendapatkan informasi yang katanya Swigert adalah pelaku penembakan, segera mengancam Swigert dengan pistol. Namun Swigert berusaha mendekati dengan sigap. Swigert membalik keadaan dan melumpuhkan Nick Memphis, lalu memborgol Nick, merampas mobil dinasnya. Sebelum pergi, Swigert berkata, "Bukan diriku yang melakukan penembakan, aku dijebak oleh konspirasi global." Swigert pun diburu oleh pasukan FBI. Kemudian ia singgah di tempat pencucian mobil dan merawat lukanya setelah menemukan obat-obatan yang di mobil itu. Namun sepertinya melacak posisi Swigert, ingin tertangkap. Begitu saja Swigert terus melanjutkan pelarian hingga akhirnya ia pun terkepung, lalu memutuskan untuk memundurkan mobilnya dan menceburkan ke sungai. Tidak berhenti. Agen Memphis pun lalu diinterogasi oleh atasannya karena lalai mempertahankan senjata dan mobil dinasnya. Namun ia justru bersyukur karena masih dibiarkan hidup setelah mendapatkan perlakuan yang sama di 3 minggu yang lalu. Anggota pasukan bersenjata sebentar Timon memberikan kesaksian palsu di depan media. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menembak Swigert karena ia sendiri melihat curiga telah menembak uskup Ethiopia. Kembali lagi ke Swigert, di sana ia sedang mengendarai mobil, tak punya siapa. Kemudian ia pun berhenti di sebuah toko seperti Indomaret merawat luka-lukanya. Namun rupanya wajahnya sudah tersebar di TV. Ia pun melacak pusat listrik toko itu dan membuatnya korsleting. Dalam keadaan gelap, si penjual tidak mengenali Swigert. Ia pun berhasil memberi bahan yang diperlukan dan membuat cairan infus buatannya membuatnya sedikit bertahan. Lalu Swigert pun menuju rumah seorang janda yang tidak lain istri dari almarhumah sahabatnya, yaitu Donnie. Donnie yang telah gugur dalam menjalankan misi bersama Swigert. Wanita itu bernama Sarah. Ketika melihat Swigert, Sarah langsung mengetahui bahwa segera sahabat suaminya dulu. Tapi tidak mau terlibat dalam persembunyian Swigert, Sarah pun menolak Swigert untuk masuk rumahnya. Namun Swigert terus memohon bantuan kepadanya. Sarah tidak tahu lagi harus pergi kemana, hingga ia bersumpah bahwa bukan dirinya yang menembak uskup. Akhirnya Sarah pun mengizinkan Swigert untuk bersembunyi di rumahnya. Namun ia disuruh lebih dahulu memasukkan mobilnya ke garasi. Sarah lalu memanfaatkan momen untuk menelpon nomor darurat, tapi belum sempat ia mengatakan apapun, Swigert sudah kembali.
Sarah segera menutup teleponnya, namun tak lama polisi menelpon balik dan menanyakan keadaan yang dialami Sarah. Melihat Swigert terluka parah, justru mengatakan bahwa tadi dirinya kaget karena ada kucing tetangga yang menabrak sampah. Untuk menjahit lukanya dan membungkus dengan perban yang kemudian memberikan resep untuk membuat roti. Ia pun membius dirinya sendiri. Sarah membenarkan diri untuk merawat lukanya, walaupun ia sendiri takut melihat darah. Sementara kantor FBI yang sudah semalaman belum tidur karena dirinya sedang mengalami kasus penembakan kemarin, ia berasumsi bahwa Swigert bukan pelakunya. Swigert benar-benar dijebak oleh kemudian. Ia mengamati kejadian-kejadian tersebut. Dan di sana ia menemukan banyak kejanggalan yang dimulai dari penyiapan data tembakan presiden yang terlalu meleset. Kesaksian Timon siap melihat Swigert yang keluar jendela. Menurutnya, ia pun berniat untuk menemui Timon secara langsung. Namun rekannya berkata agar Nick menurutkan niatnya karena Timon telah mati tertembak oleh perampok ayam yang tadi malam. Dari situlah semakin bersemangat mencari bukti bahwa kasus itu adalah sebuah konspirasi global tentang maling ayam. Anak buah Johnson mengetahui bahwa terakhir bertemu sebelum pelarian. Mereka juga telah mengetahui Nick secara diam-diam telah menyelidiki kasus penembakan kemarin. Isaac lalu menyuruh anak buahnya untuk segera bawa ke sebuah tempat. Di sana disiksa, dipaksa untuk mengatakan apa yang telah ia ketahui tentang kasus penembakan uskup. Tapi ia tetap tak mau mengatakan. Beruntungnya Swigert datang di waktu yang tepat menyelamatkan Nick. Swigert menembak mereka satu persatu dari jarak 2000 yard. Di sini mengira Swigert akan membunuh dirinya. Segera ia pun mengatakan bahwa kesempatan yang sudah terlewatkan jika ia membunuh Nick. Kemudian ia membantu mencari pengacara untuk membalas Swigert. Namun Swigert menilai hukum menghentikan mereka, Isaac dan anjingnya kuat. Mereka mungkin di penjara 1-3 tahun. Namun mereka akan kembali beraksi dengan perlawanan kepada mereka. Akhirnya dia juga memutuskan untuk ikut dengan Swigert. Mereka berdua lalu menuju sebuah dusun bagian Tennessee. Ia berniat mendatangi seorang legenda penembak jitu yang dikenal paling hebat, paling terkece mengenai teknik pencocokan senjata yang ditembakkan. Ia juga membicarakan konspirasi di balik telur dan ayam. Jika orang yang lalu menyebutkan ciri-ciri penembak jitu itu ternyata orang penembak uskup adalah seorang pria menggunakan kursi roda. Mendengar hal itu, Swigert mengaku telah melihat ciri-ciri yang dimaksud. Kemudian menghubungi rekan FBI meminta untuk mencari informasi seorang yang bernama Michael. Ia pun berhasil melacak keberadaan orang yang katanya berada di Virginia. Di sisi lain, anak buah Isaac dan yang telah mengetahui alamat Sarah dari laporan keuangan Swigert yang tiap bulannya mengirim kambing. Disitulah mereka berhasil melacak alamatnya. Di dalam mereka langsung mendatangi kediaman Sarah dan menangkap Sarah untuk dijadikan tawanan. Kembali ke Virginia, Swigert dan Nick melakukan pengintaian pada sebuah rumah yang diduga sebagai hunian Michael. Telah membaca situasi sebagai umpan memang dipersiapkan untuk dirinya. Ia pun tak mau kalah menghadapi jebakan. Mereka pun membeli bahan-bahan yang digunakan untuk membuat peledak. Selama didapatkan semuanya, mereka pun mulai bekerja. Tak ketinggalan, Swigert juga melatih Nick untuk menjadi seorang sniper yang handal bisa menembak burung yang terbang. Dengan persiapan yang cukup, mereka pun mulai beraksi. Di sini ditugaskan untuk mengamati situasi, sedangkan Swigert bergerak masuk, memasang peledak, membunuh petugas yang berjaga satu persatu. Ketegangan jiwa sang sutradara, Swigert berhasil menghabisi mereka.
Swigger lalu bergerak masuk ke dalam rumah yang menemukan Mikhail di dalam. Disitulah Swigger menanyai mereka siapa yang dimaksud. Ishak melakukan pembunuhan terhadap uskup Ethiopia. Nick menceritakan bahwa Jones, Ishak dan komplotannya kontraktor industri perminyakan di Ethiopia. Mereka telah melakukan pembantaian pengusiran terhadap penduduk di sana. Tujuannya agar mereka mencari tempat pemungkinan lain. Bahkan menceritakan orang yang menugaskan Ishak dan senator dari Montana. Di saat sama tim penyerbu mendekati rumah dan menyergap Swigger, mereka mengakhiri perbincangan dengan setelah memberitahu kalau mereka telah menangkap Sarah Swigger akan membunuhnya. Mikhail memilih untuk bunuh diri. Kini Swigger harus menghadapi para pasukan tim penyergap. Dengan mudahnya mereka menginstruksikan untuk meledakkan bom yang telah dipasang. Bombs outside of my call, okay? Tak lama datang pula bantuan musuh yang menggunakan heli yang menembaki mereka berdua. Tentu saja serangan mengingatkan Swigger pada misi terakhirnya menyebabkan sahabatnya gugur. Yang merasa menebak hal itu tidak abang bagi mereka, menyuruh untuk mencari tempat perlindungan. Lalu berlari menarik perhatian agar mendekati tangki gas yang ada di tempat. Dengan cepat Swigger menembaki tangki gas dan membuat itu terbakar. Disitulah mereka berhasil kabur dan aman. Para agen FBI ini memimpin kembali dibuat heboh atas kasus penembakan di Virginia melibatkan Swigger dan agen mereka sendiri yang semakin bingung dengan keadaan sebenarnya apa yang terjadi. Agen mereka memilih bantu seorang buron sementara senator dan Ishak data sedang dibuat pusing. Swigger yang tidak pernah berhasil ditangkap atau dibunuh kemudian beralih ke kota negara bagian Montana. Nick menelpon di kantor FBI berbicara dengan atasannya tentang keadaan yang ia alami. Hal itu sengaja mereka lakukan agar FBI bisa melacak keberadaan mereka. Tiba giliran Swigger menelpon Ishak dan membicarakan tentang sebuah negosiasi agar ia dan Sarah dibebaskan, lalu memilih rekan percakapan dengan Mikhail. Kejahatan Ishak, namun Swigger juga meminta agar senator dihadirkan. Setelah mereka berdua sepakat, Swigger menentukan koordinasi pertemuan mereka. Singkat cerita, Ishak dan datang pegunungan bersalju. Di sanalah tempat pertemuan Swigger. Tak lama senator datang dan helinya. Setelah kedatangan senator, muncullah seorang laki-laki berjalan menenteng senjata. Mereka menyangka orang itu adalah Swigger. Tiba-tiba ia ditembaki di bagian dada. Sniper suruhan Ishak. Ternyata mereka memang ingin mencurangi Swigger. Tapi Swigger sebagai seorang penembak jitu tidak kalah langka. Situlah Swigger mengetahui posisi sniper Ishak. Swigger dengan cepat menghabisi sniper Ishak yang berkamuflase. Dan orang yang ditembak tadi adalah Nick yang menggunakan lempengan baja. Di tubuhnya kini hanya anak buah Ishak dan mengancam Sarah dengan pistol di tangan kirinya. Setelah menyetel teleskop melakukan pembidikan dengan cermat, Swigger mulai menarik pelatuknya dengan tepat. Luncuran peluru Swigger berhasil membuat jari telunjuk menghadiahi sebuah tembakan merontokkan lengannya. Sementara kedua bosnya yang berdiri kebingungan, ia harus berbuat apa. Kejauhan Swigger keluar dari persembunyiannya dan mendekati mereka di tempat lain. Agen FBI juga menemukan surat dari Mick memberitahu posisinya. Dengan cepat masukkan helikopter segera menaiki menuju lokasi yang dimaksud. Sementara dengan senator mengenai kejahatan yang dilakukan pada dusun Ethiopia, ternyata Senator membantai orang di sana bertujuan untuk memuluskan pendiriannya untuk mendirikan perusahaan minyak wangi. Swigger diiming-imingi bergabung menjadi anak buahnya, tapi bagusnya ia tidak tergoda. Namun tak lama kemudian pasukan FBI datang mendatangi lokasi. Tapi dengan cepat Swigger membakar ponsel yang berisi rekaman percakapan. Mereka malah tertawa dan berkata mereka tidak akan terkena tuntutan atas peristiwa pembantaian itu karena mereka sangat
Soal hukum, mereka berdua pun bergegas, tapi sebelum pergi, Isaac berkata, menang dan kalah tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Swigert dan Donnie menyerahkan diri kepada pasukan FBI. Setelah Swigert ditangkap meminta tuntutan perilaku dan cerai dari Ethiopia. Selain itu juga ia menjelaskan mengenai penembakan uskup atas permintaan Swigert. Akhirnya mereka melakukan pertemuan antara Swigert dan Isaac. Pengacara kolonial Johnson memberikan kepada Swigert mengumumkakan pembelaannya. Ia pun diberi kesempatan 5 menit berbicara membuktikan dirinya tak bersalah. Dengan sangat santai Swigert berkata ia mengaku jika senjata ini di depannya adalah miliknya. Begitupun dengan pelurunya, namun ia langsung mematahkan tuduhan mereka dengan memasukkan peluru sembari menodongkan ke arah Isaac Sobari. Hal itu tentu saja mereka berbuat kaget. Swigert pun menjelaskan bahwa sebelum ia meninggalkan rumahnya, ia selalu menukar pin senapan tujuannya agar senapan tidak bisa digunakan oleh orang lain, hingga sangat mustahil bila dirinya membawa senapan tidak bisa digunakan terlebih lagi dengan membuat tuduhan bahwa senapan itu adalah digunakan untuk menembak uskup. Secara otomatis tuduhan tersebut dilakukan penembakan telah membatahkan. Namun Kolonel Isaac tidak terdiam saja. Ia mengatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang bisa menyeret dirinya dalam kasus tersebut. Tanpa rasa bersalah, ia pun meninggalkan ruangan dengan cepat. Tempest memperlihatkan foto-foto bukti kekejaman Isaac dan komplotannya membunuh banyak warga di Afrika. Namun lagi-lagi tak bisa berbuat. Colonel Johnson ditahan karena kasus tersebut terjadi di negara lain. Begitupun dengan Jaksa Agung membenarkan bahwa mereka tidak berada di dalam pengadilan internasional. Jaksa Agung tidak memiliki kuasa menahan Kolonel Isaac, dan akhirnya Kolonel Isaac meninggalkan ruangan setelah mengetahui Swigert dengan kalimat, "Aku menang dan kamu kalah lagi." Di bagian kemudian jaksa mendekati Swigert dan sembari mengatakan bahwa memang itu pun membebaskan Swigert dari segala tuduhan. Senator Collot dan Isaac Sobari merayakan kemenangan mereka, sedangkan merencanakan lagi misi baru. Namun secara tiba-tiba mereka dikejutkan dengan anak buah mereka yang terjatuh dari lantai atas dengan keadaan yang tertembak. Begitu Kolonel Johnson berdiri, tiba-tiba peluru menembus dadanya membuat tewas seketika. Mereka diteror habis-habisan oleh Swigert. Dari serangan tersebut hanya menyisakan senator dan anjing penjaganya. Berhasil membunuh asisten senator, ia pun muncul. Tapi dengan sombongnya ia menakuti Swigert dengan mengatakan bahwa dirinya adalah senator. Tanpa belas kasihan, Swigert lalu menembak kepala senator dan mengakhiri hidupnya. Sebelum pergi, ia mematahkan sebuah pipa saluran gas, tentunya menyebabkan rumah di sana terpenuhi gas, dan seketika Swigert keluar rumah itu sudah pun meledak dan terbakar habis. Di akhir film, Swigert pun pergi mengendarai mobil bersama Sarah. Ending yang membagongkan. Yo.